Pusdatin ini. Makanya saya namakan selanjutnya adalah Excel modifikasi. Template Excel modifikasi. Saya menyisipkan satu sheet di template itu sebagai sheet bantu untuk mengotomatiskan datanya. Baik, yang ketiga adalah file 3 itu bahan jadi. Nah, inilah Excel template yang betul-betul sudah siap untuk dilakukan migrasi. Oh, minta maaf ini. Dalam kurungnya masih Excel modifikasi. Harusnya sudah template Excel yang fix untuk dimodifikasi. Ya. Jadi begitu ya. Tolong dipahami, sebelum melakukan migrasi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, yaitu menyiapkan file 1-nya, file 2-nya, dan file 3-nya. Oke, semoga dipahami sampai sini. Jangan dulu banyak berpikir ke depan, pahami ini dulu, nanti kita akan praktek. Selanjutnya adalah kita masuk ke praktek persiapannya. Nah, kita masuk ke praktek persiapannya. Yang pertama yaitu file 1. Kita masuk ke file 1, yaitu adalah file Excel BNBA yang format lama. Nah, di file ini kita harus melakukan validasi. Kenapa kita harus melakukan validasi di file ini? Harapannya adalah nanti file yang dimigrasi itu adalah file yang memang datanya sudah betul. Tidak ada yang salah. Kenapa kalau misal ada yang salah, maka di tahapan nanti migrasinya kita akan ketemu kendala. Kita akan error, kita akan gagal. Ya. Yang pertama kita lakukan validasi adalah di file Excel BNBA lama, setiap kolom jangan ada data yang kosong. Apalagi untuk kolom-kolom tertentu. Nanti saya perlihatkan. Nanti saya buka filenya. Yang kedua adalah format tanggal lahir harus benar. Nomenklaturnya adalah DD garis miring MM garis miring YYYY. Kalau penulisan tanggal lahir ini tidak sesuai kaidah yang diminta si template, maka migrasi akan gagal. Semua paham ya, DD itu adalah tanggal, MM itu adalah bulan, Y 4 kali itu adalah tahun. Jadi menulisnya harus begitu. Jangan berinisiatif selain dari ini formatnya. Mungkin ada yang menulis MM dulu, biasanya ada laptop tertentu yang settingannya Amerika, maka dia akan menulis bulan dulu. Atau mungkin garis miringnya diganti menjadi strip, atau juga kadang ada yang menulis Kamis, koma, tanggal sekian, bulan sekian. Nah, jadi tolong diikuti untuk penulisan format tanggal lahir nanti di file satunya adalah DD garis miring MM garis miring Y 4 kali. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang penting juga adalah NIK harus 16 digit. NIK yang jumlah digitnya tidak 16, proses migrasi akan gagal. Nah, jadi NIK yang kita input di BNBA ini harus 16 digit. 16 digit ini kan menjadi standar nasional ya di setiap NIK. Tidak ada sebenarnya NIK yang 15, 14, 10 digit atau lebih dari 16. Dan web aplikasi membaca itu. Dia akan memfilter. Kalau ada NIK yang tidak 16 digit, maka tidak akan bisa masuk ke web aplikasi, akan ditolak. Ya, jadi pastikan NIK harus 16 digit. Kemudian lanjut usia KPM. Nah, ini berkaitan dengan dulu saya suka rewel sama teman-teman kabupaten untuk validasi ini. Jadi jangan ada usia KPM di bawah 17 tahun, Pak. Kenapa? Kalau memang ada, maka itu sama tidak akan diterima oleh web aplikasi. Nah, ini saya ingat saja dulu. Kan ini BNBA ini bukan tahun pertama ya, sudah tahun-tahun sebelumnya saya melakukan validasi, salah satunya usia. Pernah saya menemukan usia penerima BLT itu 2 tahun. Saya tidak tahu apakah ini benar atau bagaimana, apakah salah ketik atau bagaimana. Dan ternyata memang apa yang saya kritisi tahun-tahun sebelumnya sekarang terjadi. Ini menjadi salah satu syarat untuk
bisa bermigrasi BNBA ke web aplikasi. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, KPM tidak punya NIK. Bagaimana KPM tidak punya NIK? Ternyata memang ada. Ada di sekitar kita orang-orang yang tidak punya NIK. Dulu saya pernah memberikan penjelasan kepada teman-teman Korkab bagaimana kalau KPM-nya tidak punya NIK, maka dibuatlah NIK buatan. NIK buatannya seperti apa nomenklaturnya? Waktu itu saya kasih rujukannya adalah diawali dengan NN. NN itu nonik. Baru kemudian berproses berikutnya adalah ada kode lokasi, ada kode kabupaten, kecamatan, kode lokasi desa, dan nomor urut. Nah, untuk kebutuhan web aplikasi ini ternyata mereka memberikan petunjuk yang berbeda. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman KPM yang tidak punya NIK, bagaimana cara membuat NIK buatannya. Oke, sebelum masuk ke KPM tidak punya NIK, saya sekarang ingin membuka dulu file satu, yaitu file format BNBA yang lama. Oke, saya akan buka filenya. Nah, ini filenya teman-teman. Saya mengambil contoh salah satu kabupaten, yaitu dari Kolaka Timur. Ya, ininya. Ini lihat, perhatikan kolomnya dari mulai nomor, nama penerima, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, sampai kemudian ke kolom paling kanan, yaitu adalah kolom kriteria BLTDD. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini pertama tadi saya bilang untuk tanggal lahir. Ini tanggal lahir pastikan oleh teman-teman nomenklaturnya adalah tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Baik. Kemudian untuk jenis kelamin, penulisannya silahkan, ini sudah betul. Ini sudah betul. Kebetulan di sini pengisiannya kita kasih combo ya. Jadi combo ini lihat ada tanda panah begini, combo di setiap barisnya. Kalau laki-laki kita tinggal pilih laki-laki, kalau perempuan kita tinggal pilih nomor 2 perempuan. Lalu alamat lengkap, oke, sudah terisi, dusun 1, RT, RW. Kalau tidak ada terisi ya silahkan dikasih 0. Kemudian ID desa pastikan terisi. Ini penting sekali, ID desa harus terisi semua dari bawah ke atas. Kemudian nama desa, ID kecamatan, ID kabupaten. Semua ini sudah terisi. Oke, kemudian pekerjaan utama ini juga harus terisi. Di sini combo juga pilihan ya teman-teman. Oh ya, mumpung belum saya lupa, pertama kali saya mengkolek database BNBA format Excel ini, banyak dari teman-teman yang melakukan kekeliruan, yaitu adalah di ID, terutama di ID provinsi. Saya menemukan bahwa kita kan Sulawesi Tenggara ini ID provinsinya 74. Tetapi ternyata mungkin karena teman-teman waktu mengisinya menarik begini ke bawah, tidak disadari ternyata angkanya semakin berubah, semakin ke bawah makin berubah. Bahkan ada ID provinsi yang 75, 76, 77 sampai ada ID 100, dan itu tidak disadari. Saya sudah melakukan umpan balik ini ke teman-teman Korkab dan alhamdulillah sudah diperbaiki semua. Tapi tidak ada salahnya nanti teman-teman PLD melakukan cross check lagi. Cross check paling cepat itu bagaimana sih untuk mengetahuinya? Kan kalau misal dilakukan satu persatu nih, misal ya, saya ingin tahu betul tidak kodenya ke bawah. Saya bawa ini kursornya ke bawah, sampai ke bawah saya lihat. Kan itu prosesnya lama. Mungkin kalau teman-teman yang per desa hanya ada 10 mungkin cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan semua. Selain 74 akan kelihatan semua dalam satu tampilan layar. Tapi bagaimana kalau banyak? Nah, saya memakai filtering teman-teman. Ini teman-teman ngelihat ya, saya perbesar ya. Saya perlebar ini. Nah, ini nih. Ini. Ada tanda panah di sudut dari masing-masing kolom. Ini namanya filter, teman-teman. Namanya filter. Bagaimana memunculkan filter? Ini saya buang dulu ya. Saya buang dulu filternya. Nah, ini. Aslinya begini misal. Aslinya begini. Bagaimana memunculkan filter? Klik mouse, simpan mouse di baris
dari kolom pertama di baris yang diinginkan filter itu muncul. Saya di sini adalah klik dari mulai kolom A di baris kedua. Saya geser, saya blok sampai ke kanan, sampai ke sini kolom terakhir. Kemudian saya klik ini sort and filter, ada di menu home, ada gambar corong, klik gambar corongnya. Nah lihat, sudah muncul ini pilihan filteringnya. Oke, saya balik lagi ke tadi. Bagaimana cara cepat mengetahui di sini kode provinsi ada selain 74? Klik saja ini teman-teman, klik saja. Nah, maka muncul di sini 74, hanya 74. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau misalnya ada selain 74? Saya simulasi ya. Di sini ada 80, ada 90, di sini ada 100. Mungkin paling bawah nanti di sini yang harus di scroll ke bawah ada 300, angka 300. Nah, kalau manual seperti tadi saya bilang, kita lihat, kita turunkan satu-satu mouse-nya. Oh iya, ada 80. Oh iya, ada 90. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kita pakai filter. Klik filter. Nah, lihat. Kalau tadi muncul hanya 74, sekarang muncul 80, 90, 100, 300. Nah, ini yang harus kita ganti. Kita ganti ini selain 74. Nah, di sini saya akan memunculkan angka selain 74 saja. Maka 74-nya saya uncheck. Checklistnya saya buang. Kemudian oke. Nah, muncullah ini baris-baris yang hanya kode provinsinya selain 74. Nah, setelah itu ya tinggal saya ganti 74. Kemudian ini juga 74. Saya copy saja biar supaya cepat 74. Oke ya, cara menggantinya. Nah, sekarang sudah 74 semua, Pak. Tidak ada lagi muncul selain 74. Baik, teman-teman. Nah, itu kolomnya ya, itu kolomnya. Ini kolom file BNBA format lama. Kemudian apalagi yang harus divalidasi tadi, yaitu adalah jumlah digit NIC. Nah, di sini saya membuat rumus kolom tambahan. Ini kolom tambahan jumlah digit yang secara otomatis akan menghitung jumlah digit NIC. Ini saya hide dulu ya supaya kelihatan, supaya berdekatan dengan nick-nya. Sampai sini saya hide, saya sembunyikan. Nah, ini. Contoh ini nick pertama 16, nick kedua 16. Alhamdulillah. Kalau misal ada terjadi kesalahan, saya akan berikan contoh yang salah misal ya. Ini nick-nya saya tambah menjadi angka 56. Nah, lihat. Jumlah nick yang di kolom ini otomatis bertambah menjadi 18 dan bloknya akan otomatis menjadi merah. Merah itu pertanda apa ya? Salah, ada yang salah. Kan kita kalau ngelihat warna merah itu agak mencolok ya, langsung ngelihat gitu. Oh iya, ada yang merah, ada yang salah berarti. Berarti harus dibetulkan. Oke. Ini saya kembalikan ke asal. Saya buang 2 digit terakhirnya tadi. Nah, kembali lagi putih dan jumlah digit 16. Nah, teman-teman lakukan itu di file ini. Lakukan begitu di file ini. Pastikan tidak ada jumlah digit NIC yang tidak 16. Bagaimana cara melakukan cepatnya? Seperti tadi. Kita pakai filter. Nah, saya pasang filter lagi ini ya. Kalau tadi hanya sampai kolom ke berapa, ini sampai sini saya membuat filter. Nah, oke, saya simulasi lagi ada yang salah misal ya. Ini saya tambah 90. Nah, maka merah lagi. Misal ke bawah juga ada yang salah sebenarnya. Maka saya pakai filter, Pak. Nah, ini muncul yang angka selain 16. Kok ada yang 0 ya? Coba kita lihat ada yang 0. Oh ya, 0 ini 0 karena tidak ada datanya yang 0 ini. Kita tampilkan saja yang 18. Nah, ini 18. Tadi kan karena saya tambahkan 2 digit. Saya kembalikan lagi ke asalnya 16. Oke. Sudah ya, kita tampilkan semua lagi. Kalau mau menampilkan ke normal lagi, klik ini sort and filter, lalu ada clear. Clear, kembalikan ke asal. Nah, nampil semua. Baik, teman-teman, itu adalah jumlah digit. Nah, yang kedua adalah saya juga membuat banding
antara nik dengan tanggal lahir. Tanggal lahir by nik. Kan kita tahu ya,